Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda yang paling menyenangkan dan sekaligus menantang bagi saya adalah bersepeda di sekitar pegunungan. Pemandangan yang indah, udara yang segar adalah bonus perjalanan bersepeda. Tetapi bersepeda di pegunungan, mau tidak mau, kita harus menghadapi tanjakan. Di samping kondisi permukaan jalan yang kadang-kadang ekstrim. Nah, selama saya aktif bersepeda, khususnya ke pegunungan di Bandung Timur, tidak selamanya saya mudah melewati tanjakan yang ada. Bahkan untuk tanjakan yang sama, tidak selalu mulus melewatinya. Kenapa? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan saya sering keteteran ketika menghadapi tanjakan, walaupun tanjakan tersebut paling sering saya lewati. Satu, lupa isi bahan bakar. Saya terbiasa bersepeda intermittent. Ketika memulai perjalanan, tidak didahului dengan sarapan, tetapi cukup minum secangkir kopi. Dan sepanjang perjalanan, hanya berbekal minuman, baik air putih maupun cairan elektrolit. Makan biasanya saya lakukan di tempat finish atau sehabis pulang bersepeda, bila durasi bersepeda tidak terlalu lama. Nah, kondisi ini kadang membuat saya terledor ketika bersepeda dengan tujuan pegunungan, di mana sebagian perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit dihabiskan di jalur datar, membuat saya lupa untuk istirahat dan mengisi bahan bakar, baik makan makanan kecil maupun minum di awal tanjakan. Kondisi ini biasanya dipicu oleh perasaan tubuh masih segar, tenaga masih kuat. Badan boleh merasa segar, tenaga mungkin masih kuat, tetapi ketika menghadapi tanjakan, apalagi bila langsung dihantam tanjakan curam, gradian 20% ke atas, persediaan energi di tubuh akan cepat habis. Dan ujung-ujungnya, kita kehabisan tenaga ketika di tengah tanjakan. 2. Telat memindahkan gear. Tidak seperti bersepeda di jalan datar, bila kita merasa giring terasa berat, kita mudah untuk berpindah ke giring rendah. Tetapi di tanjakan, bila lupa menurunkan giring, perpindahan gigi pun akan terasa sulit, bahkan macet. Perpindahan gigi yang sulit ini karena tegangan rantai yang besar ketika di tanjakan. Telat memindahkan gear biasanya bila bersepeda di jalur yang baru pertama kali saya jalani, belum mengenal medan, dan di ujung jalan tiba-tiba ada tanjakan curam. 3. Jalur padat. Dahulu, saya paling suka bersepeda di jalur Dago Pakar, Warung Bandrek, dan Caringin Tilu. Kedua jalur ini memiliki tanjakan yang relatif curam dan panjang. Nah, kondisi sekarang, karena dua jalur ini sudah mulai menjadi tujuan wisata, maka tantangan di tanjakan pun tidak hanya menghadapi kecuraman tanjakan, tetapi juga menghadapi kendaraan bermotor, khususnya mobil yang tiba-tiba melambat. Sekuat apapun kita, bila di tengah tanjakan kita harus melambat, bahkan turun dari sepeda untuk memulai mengayuh lagi, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. 4. Kondisi permukaan yang licin dan kasar. Tantangan bersepeda di tanjakan, khususnya di musim penghujan ini, adalah kondisi permukaan jalan yang tidak bisa diantisipasi. Jalur tanjakan yang basah oleh air hujan membutuhkan keterampilan bersepeda yang tinggi. Kadang-kadang, kondisi permukaan jalan ini sulit diprediksi. Kondisi cuaca di daerah Bandung Raya yang tidak merata, kadang-kadang di wilayah kita tidak hujan, tetapi di pegunungan hujan, membuat kondisi tidak menentu. Apalagi bila jalur yang dilewati adalah jalur makadam atau jalan tanah. Permukaan jalan yang terguyur air hujan di malam hari membuat permukaan jalan menjadi licin. 4. Kondisi badan tidak bugar.
Bersepeda dengan kondisi badan yang tidak bugar, entah karena kita begadang atau habis dari luar kota, membuat perjalanan kita ke pegunungan akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Kondisi ini sering terjadi bila kita terbiasa bersepeda dengan komunitas. Ajakan teman-teman untuk bersepeda kadang-kadang sulit ditolak, apalagi bila tiba-tiba berganti rute. Yang semula sepakat hanya keliling kota, bersepeda di jalan yang relatif datar, tetapi di tengah perjalanan berbelok ke wilayah pegunungan. Kesimpulan, tetapi apapun kondisi kita di tanjakan, apakah kita bisa melewati tanjakan dengan mulus ataupun harus dengan perjuangan yang berat, yang terpenting adalah jangan memaksakan diri. Bila kita merasa tidak kuat untuk melewati tanjakan, tidak ada salahnya turun dari sepeda dan menuntunnya hingga puncak tanjakan. Jangan pernah menyerah dengan langkah balik kanan, alias pulang sebelum sampai puncak. Karena menyerah sebelum puncak akan menurunkan semangat kita untuk bersepeda di kemudian hari. Dan bagi yang terbiasa sarapan sebelum berangkat, lakukan sarapan dengan baik. Hindari makan terlalu banyak. Bagi yang terbiasa bersepeda intermittent, pastikan perbekalan makanan dan minuman tersedia di sepeda kita. Dan yang pasti, berhentilah di awal tanjakan untuk istirahat makan dan minum. Walaupun kita merasa badan masih bisa melanjutkan perjalanan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam boys.